Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang sudah saatnya untuk pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia di kelas 10 untuk semua kompetensi keahlian. Nah, untuk pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas materi, klasifikasi materi, lambang unsur, dan rumus kimia. Di mana untuk klasifikasi materi ini, kalau dalam modul ini masih bagian dari bab 1, sambungan dari materi pertemuan pertama, sedangkan lambang unsur dan rumus kimia itu ada di bab yang kedua. Nah, untuk bahasan yang pertama, yaitu klasifikasi materi atau pengelompokan materi. Nah, istilah materi di sini itu sudah dibahas di pertemuan yang pertama, di mana materi itu nama lainnya atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan istilah benda. Nah, benda atau materi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Jadi materi itu secara umumnya terbagi menjadi dua, ada zat tunggal ini sering juga disebut dengan zat murni, dan ada juga campuran. Di mana zat tunggal atau zat murni ini pengertiannya adalah zat yang penyusunnya sejenis dan mempunyai sifat yang homogen atau sifatnya sama. Sedangkan campuran itu merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang digabung menjadi satu jenis materi. Nah, sehingga karena zat tunggal ini penyusunnya sejenis, maka zat tunggal itu akan tampak sama dimanapun tempatnya. Yang namanya zat tunggal itu akan memiliki sifat yang sama. Sedangkan campuran itu bisa bervariasi karena campuran itu gabungan dari beberapa jenis benda. Nah, kemudian zat tunggal itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, untuk unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dengan kata lain, unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Karena paling sederhana, maka unsur ini tidak dapat diuraikan. Sedangkan senyawa juga merupakan zat tunggal. Nah, senyawa itu merupakan gabungan dua atau lebih unsur-unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Jadi, dalam senyawa, ini zat tunggalnya terdiri dari beberapa jenis unsur. Jadi, kalau unsur itu hanya satu unsur saja komponennya, sedangkan senyawa terdiri dari beberapa unsur yang digabung melalui suatu reaksi kimia. Sehingga senyawa ini masih dapat diuraikan. Nah, kemudian sekarang untuk campuran. Tadi campuran itu merupakan gabungan dari beberapa materi. Jadi kalau ada beberapa zat tunggal kita gabungkan, itu akan menjadi campuran. Nah, campuran di sini terbagi menjadi dua. Ada campuran yang homogen, ada yang heterogen. Nah, perbedaannya, homo itu artinya sama atau sejenis. Nah, sehingga campuran homogen itu adalah campuran yang materi-materi penyusunnya serba sama. Sedangkan heterogen, hetero itu artinya berbeda. Campuran heterogen adalah campuran yang berasal dari beberapa jenis materi dengan materi-materi penyusunnya tidak sempurna berinteraksi, sehingga sifat-sifat zat penyusunnya masih dapat dilihat dengan jelas. Nah, contoh bendanya yang merupakan campuran homogen, misalkan campuran air dengan gula. Ketika gula kita larutkan ke dalam air, maka gulanya akan larut. Nah, setelah jadi larutan gula, kita tidak bisa membedakan lagi mana komponen gula dan mana air. Karena antara gula dan airnya sudah bersatu secara homogen. Sedangkan campuran heterogen, contohnya misalkan kita campurkan air dengan pasir atau air dengan minyak. Nah, kalau air dengan minyak, meskipun kita campur, kita aduk, kita masih tetap
bisa membedakan mana bagian air, mana bagian minyak. Karena air dengan minyak itu tidak bisa bersatu. Nanti airnya akan berada di bagian bawah kalau misalnya kita simpan dalam suatu wadah, sedangkan minyaknya ada di bagian atas. Itu beda antara campuran homogen dan heterogen. Nah, berikutnya untuk unsur, di mana unsur tadi merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Nah, unsur itu terbagi menjadi 3. Ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Kalau unsur logam, di sini contohnya misalkan unsur yang termasuk logam misalkan emas, perak, tembaga, besi, aluminium, raksa, dan lain-lain. Banyak contoh-contoh yang logam ya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang non-logam artinya bukan logam. Nah, yang bukan logam itu contohnya oksigen, nitrogen, karbon, fosfor, belerang, dan lain-lain. Atau jenis-jenis gas juga itu termasuk non-logam. Sedangkan kelompok unsur yang ketiga ada yang namanya semilogam. Kalau semilogam itu sifatnya itu mirip, ada miripnya dengan logam, tapi ada juga miripnya dengan non-logam. Jadi sifatnya itu berada di tengah-tengah, berada di antara logam dan non-logam. Sehingga contohnya pun itu hanya sedikit. Di sini contohnya ada silikon, boron, dan arsen. Itu contoh yang semilogam. Seperti halnya kalau misalkan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ada juga kan yang sifatnya itu mirip dengan laki-laki, juga mirip dengan perempuan, tetapi jumlahnya sedikit. Tapi meskipun sedikit, tetap keberadaannya ada ya. Nah, berikutnya. Di sini ada tabel perbandingan antara sifat unsur dan senyawa. Nah, kalau kita bandingkan, unsur dengan senyawa itu sama-sama merupakan zat tunggal, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya untuk unsur itu terdiri atas satu komponen atau hanya terdiri dari satu jenis unsur saja. Sedangkan senyawa itu terdiri atas 2 komponen atau lebih. Atau kalau misalkan komponennya itu untuk mewakili unsur ya. Jadi senyawa itu terdiri atas 2 atau lebih unsur. Nah, kemudian perbandingan yang ketiga dilihat dari bisa diuraikan atau tidak. Unsur itu tidak dapat diuraikan karena unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Sedangkan senyawa itu masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, sekarang contoh untuk membedakan unsur dan senyawa. Di sini contohnya misalkan ibu punya gula pasir atau gula putih ya. Nah, gula pasir ini misalkan kita ambil sebanyak 1 sendok, kemudian simpan di atas sendok atau simpan di atas suatu logam. Kemudian gula pasir ini kita panaskan. Nah, ketika gula pasir dipanaskan, awalnya kan meleleh ya gulanya, mencair. Nah, ketika gula pasirnya sudah berubah menjadi wujud cair, terus kita panaskan, itu lama-kelamaan akan mengalami perubahan warna. Bahkan lama-kelamaan wujudnya juga jadi berubah, yang asalnya cair berubah menjadi padatan yang berwarna coklat ataupun bisa juga sampai berwarna hitam kalau kita panaskannya terus-menerus. Nah, ketika gula pasir itu dibakar, ternyata gula pasir itu berubah menjadi 2 zat, yaitu berubah menjadi arang atau istilahnya disebut karbon yang berwarna hitam, dan juga berubah menjadi air. Nah, lama-kelamaan karena kalau air kita panaskan terus, air itu kan akan menguap ya. Sehingga yang bersisa itu hanya arangnya saja atau hanya karbon. Nah, ketika arang itu misalkan kita terus panaskan, arang itu tidak bisa berubah lagi menjadi zat yang lain. Paling hanya berubah ukurannya saja. Yang asalnya misalkan ukurannya lebih besar, lama-kelamaan kalau terus-terusan dibakar itu akan jadi serbuk yang ukuran lebih kecil. Tetapi zatnya tidak mengalami perubahan lagi. Nah, sedangkan air itu sebenarnya masih bisa terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, proses penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen itu bisa dilalui melalui proses yang namanya elektrolisis. Jadi ketika air itu dielektrolisis, maka airnya akan seolah-olah hilang.
hilang itu karena airnya berubah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, sehingga dari contoh kasus ini, dari contoh kelima benda yang ada di bagian ini, yaitu ada gula pasir, karbon, air, gas hidrogen, dan gas oksigen, kita bisa menentukan mana yang tergolong unsur, mana yang tergolong senyawa. Dilihat dari pengertian yang tadi, di mana unsur itu tidak bisa diuraikan, sedangkan senyawa bisa diuraikan. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang unsur, yang mana yang senyawa. Nah, untuk gula pasir itu masih bisa diuraikan, berarti termasuk senyawa. Kemudian air juga bisa diuraikan, berarti itu juga senyawa. Sedangkan arang, gas hidrogen, dan gas oksigen karena tidak bisa berubah menjadi zat yang lain atau tidak bisa diuraikan, berarti ketiga zat tersebut termasuk unsur. Nah, mudah ya membedakan unsur dengan senyawa. Pokoknya ingatnya, unsur itu tidak bisa diuraikan, sedangkan senyawa bisa diuraikan. Nah, itu membedakan unsur dengan senyawa. Berikutnya, membedakan senyawa dengan campuran. Kalau tadi unsur dengan senyawa itu merupakan sama-sama zat tunggal. Sekarang kita bandingkannya antara senyawa dengan campuran, di mana senyawa itu termasuk zat tunggal, sedangkan campurannya merupakan campuran, gabungan dari beberapa zat tunggal. Nah, perbedaannya, yang pertama, senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran terbentuknya bukan melalui reaksi kimia. Artinya terbentuk secara fisik. Berikutnya, dalam senyawa, perbandingan komponen penyusunnya bersifat tetap dan tertentu. Jadi kalau dalam senyawa, misalkan air itu rumus kimianya H2O. Setiap air itu pasti memiliki jumlah atom H sebanyak 2, O-nya sebanyak 1. Jadi itu sudah, perbandingannya sudah tetap. Sedangkan yang namanya campuran, perbandingan komponen penyusunnya tidak tetap dan dapat bervariasi. Contohnya misalkan, kalau kita mau membuat misalkan teh manis. Teh manis kan campuran ya, karena dalam teh manis itu berarti ada air, gula, dan teh. Nah, ada 3 komponen zat yang dicampurkan. Nah, kalau misalkan satu kelas misalkan ibu suruh membuat teh manis sesuai dengan seleranya masing-masing. Kemungkinan besar kan rasanya yang dihasilkannya ataupun jumlah yang dicampurkannya itu akan berbeda-beda. Tapi meskipun misalkan teh manisnya ada yang rasanya sangat manis, ada yang sedikit manis, ataupun ada yang misalkan manisnya sedang, namanya kan tetap aja disebut teh manis, karena teh manis merupakan campuran. Pembandingan komponennya itu tidak harus sama atau tidak tetap. Berikutnya, contoh yang ketiga. Di sini dalam senyawa, sifat komponen pembentuknya sudah tidak tampak lagi. Contohnya misalkan air. Air itu H2O, terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, gas hidrogen dan gas oksigen ketika kita campurkan kan akan jadi air yang berwujud cair. Artinya komponen pembentuknya, yaitu gas hidrogen dan gas oksigennya itu sudah tidak terlihat lagi. Sedangkan dalam campuran, sifat komponen pembentuknya masih ada. Contohnya misalkan tadi teh manis. Kalaupun misalkan gulanya sudah bercampur dengan air, sifat gulanya masih tetap ada, rasanya masih tetap manis. Nah, berikutnya senyawa dapat dipisahkan kembali menjadi komponen pembentuknya melalui cara kimia. Karena tadi dibentuknya melalui cara kimia, berarti dipisahkannya juga melalui cara kimia. Sedangkan campuran itu tidak dapat dipisahkan dengan cara kimia, tetapi dapat dipisahkan kembali menjadi komponen pembentuknya melalui cara fisis. Nah, itu perbedaan antara sifat senyawa dan campuran. Nah, berikutnya, setelah tadi Ibu membahas klasifikasi materi, sekarang masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu materinya judulnya partikel materi. Nah, partikel ini merupakan bagian yang sangat kecil yang menyusun suatu materi. Jadi pokoknya kalau benda-benda yang berukuran sangat kecil itu biasanya disebut dengan partikel. Jadi kan misalkan ada partikel debu ya, dan partikel-partikel yang lain yang ukurannya sangat kecil. Nah,
partikel itu terbagi menjadi 3. Ada atom, jadi partikel itu bisa berupa atom, bisa berupa molekul, ataupun bisa berupa ion. Perbedaannya, atom itu merupakan bagian terkecil yang menyusun materi. Sedangkan molekul itu merupakan gabungan atom atau gabungan dari beberapa atom. Dan ion. Ion itu bisa berupa atom, bisa juga berupa molekul yang bermuatan listrik. Jadi, dalam ion di situ biasanya ada tanda positif atau negatifnya, ada muatan listriknya. Nah, jadi baik atom, molekul ataupun ion itu ketiganya termasuk partikel atau bagian yang sangat kecil, benda yang berukuran sangat kecil. Nah, sekarang untuk molekul, karena molekul itu merupakan molekul itu merupakan gabungan dari atom. Nah, molekul itu terbagi menjadi 2. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur itu merupakan gabungan atom yang sejenis, sedangkan molekul senyawa itu merupakan gabungan atom yang berbeda jenisnya. Sedangkan di sini ion itu ada ion positif, nama lainnya disebut dengan kation, ataupun ion negatif atau disebut dengan anion. Ini kan istilah ini sudah tidak asing lagi ya, di SMP juga sudah pernah dibahas. Nah, sekarang masih molekul ya. Molekul itu kan tadi ada 2. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur itu dibentuk dari atom yang sejenis atau atom yang sama. Nah, molekul unsur di sini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya molekul diatomik, ada molekul triatomik, dan molekul poliatomik. Nah, molekul diatomik itu artinya ada 2. Jadi atomnya ada 2, sedangkan triatomik itu ada 3 dan poliatomik ada 4 ataupun lebih. Jadi poli itu artinya banyak. Nah, contoh molekul unsur yang diatomik misalkan O2. Sedangkan yang triatomik contohnya O3, dan yang poliatomik misalkan ada P4, bisa juga misalkan S8 dan lain-lain ya. Pokoknya yang molekul unsur itu harus terdiri dari satu jenis unsur saja, tapi jumlahnya boleh lebih dari 1. Seperti yang di atomik berarti jumlahnya ada 2. Contohnya O2. Nah, sedangkan molekul senyawa itu contohnya sangat banyak. Karena molekul senyawa itu terdiri dari beberapa jenis atom. Minimal 2 jenis atom atau lebih itu bisa membentuk molekul senyawa. Nah, di sini contoh molekul yang diatomiknya yang ada 2. Itu contohnya ada HCl. Kemudian di sini ada HCl, ada CO. Kemudian ada juga misalkan HCl, kemudian CO, kemudian bisa juga misalkan NO. Nah, itu contoh-contoh molekul diatomik yang molekul senyawa. Nah, disebut molekul senyawa karena ada 2 jenis atom. Misalkan dalam HCl ada H dan ada Cl. Kemudian molekul triatomiknya. Nah, berarti harus ada 3 atom jumlahnya. Jenisnya boleh beberapa, pokoknya jenis atomnya itu lebih dari minimal 2, lebih dari 2. Minimal 2 atau lebih ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada H2O. H2O itu termasuk molekul triatomik karena terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Totalnya ada 3. Berikutnya ada molekul poliatomik yang molekul senyawa. Contohnya di sini ada CH3COH. Di sini kan jenis atomnya ada atom C, H, dan O. Jumlahnya atom C-nya ada 2, CC berarti jadi ada 2, H-nya jadi totalnya ada 4, kemudian O-nya ada 2. Nah, karena jumlah atomnya lebih dari 3, itu termasuk molekul poliatomik. Nah, berikutnya kita masuk ke lambang unsur. Untuk lambang unsur, di sini ada ketentuan penulisan lambang unsur. Unsur-unsur itu ditulis tidak sembarangan ya, tetapi ada aturan penulisannya, di mana unsur itu memiliki ada yang terdiri dari 1 huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf. Ketika unsurnya terdiri dari 1 huruf, maka penulisannya harus menggunakan huruf
kapital. Sedangkan kalau terdiri dari dua huruf, maka penulisannya harus menggunakan huruf pertama kapital, huruf keduanya harus huruf kecil. Jadi nanti kalau kalian menulis lambang unsur itu tidak sembarangan. Jadi harus teliti antara huruf kapital dengan huruf kecil. Karena nanti kalau kalian salah penulisan huruf kapital atau huruf kecilnya nanti akan jadi salah. Nah, contohnya misalkan di sini misalkan ibu punya 2 buah jar. Ada CO. Ini O ya. Ada CO yang ini, satu lagi ada sama-sama CO. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, yang pertama CO. Yang kedua juga CO. Tapi penulisannya berbeda. Kalau dibaca sama-sama CO ya. Yang pertama C-nya kapital, O-nya juga kapital. Sedangkan yang kedua C-nya kapital, O-nya kecil. Nah, dari dua contoh ini kalian harus sudah bisa membedakan mana yang merupakan satu unsur. Berarti yang satu unsur itu harus, kalau misalkan ada dua huruf, berarti harus huruf pertamanya kapital, huruf keduanya harus huruf kecil. Berarti CO yang kedua ini yang termasuk unsur. Yaitu namanya CO itu unsur kobal ya. Sedangkan CO yang pertama karena terdiri dari dua huruf kapital, satu C kapital, keduanya juga O-nya kapital, artinya ini bukan satu unsur saja. CO yang pertama itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur C dan unsur O. Sehingga CO yang pertama itu bukan lambang unsur, tetapi termasuk lambang molekul. Jadi termasuk bukan unsur, tapi termasuk molekul. Molekulnya CO itu namanya disebut karbon monoksida. Jadi nanti hati-hati ya dalam penulisan lambang unsur. Kalau huruf kapital, kalau satu huruf berarti harus huruf kapital, kalau dua huruf berarti pertamanya kapital, keduanya kecil. Nah, itu untuk membedakan cara penulisan di lambang unsur. Nah, berikutnya di sini ada contoh tabel nama unsur dan lambangnya. Nah, di sini ada nama unsur yang dari nama Latinnya, ada juga yang nama unsur nama Indonesianya, kemudian ada lambang atomnya. Nah, biasanya di sini lambang atomnya diambil dari nama Latin. Di sini ada misalkan argentum, kemudian nama Indonesianya itu disebut dengan perak, lambang atomnya Ag. Aluminium itu Al, argon Ar, dan seterusnya. Sampai di sini ada seng, lambang atomnya Zn. Nah, ini hanya contoh, di tabel ini hanya contoh beberapa nama unsur dan lambangnya. Untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa dilihat dalam sistem periodik unsur yang seperti ini. Jadi nanti kalian bisa beli ataupun bisa fotokopi untuk namanya di sini judulnya susunan berkala, yang isinya di sini ada lambang unsur dan ada data-data yang lain. Ada data-data yang lain mengenai unsur-unsur. Nah, berikutnya, jadi nanti untuk unsur itu lebih lengkapnya bisa dilihat di sini ya, dalam susunan berkala unsur-unsur. Nah, di sini semua unsur tersedia, datanya ada, baik lambangnya maupun namanya. Nah, di sini ada latihan soal. Latihan soal ini nanti kalian kerjakan, nanti Ibu akan share di grup WA-nya. Nanti kalian tulis lambang unsur, misalkan dari lambang unsur emas. Emas itu misalkan lambang unsurnya AU. Nah, hati-hati dengan penulisan kapital atau huruf kecilnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian salah menulis huruf kapital atau huruf kecilnya, nanti akan salah ya. Nah, untuk nomor 2-nya, di sini tuliskan nama unsur dengan lambang berikut. Nama unsur dengan lambang berikut. Misalkan di sini ada nomor AL. AL itu misalkan nama unsurnya apa? Misalkan AL itu aluminium, jadi nanti ditulis AL aluminium. Nah, nanti kalian coba kerjakan yang ini. Nah, berikutnya setelah mengerjakan latihan soal, masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini masuk ke rumus kimia.
Di sini rumus kimia beberapa molekul unsur. Kalau tadi hanya lambang unsur ya, berarti hanya lambang satu unsur saja. Sedangkan sekarang di sini ada tabel rumus kimia beberapa molekul unsur. Kalau molekul berarti gabungan dari atom. Nah, karena molekul unsur berarti gabungan dari satu unsur saja, satu jenis unsur saja. Jadi jumlahnya lebih dari satu, tapi jenis unsurnya hanya satu. Nah, di sini di tabel ini contoh molekul unsur misalkan ada hidrogen, rumus kimianya H2. Jadi kalau misalkan Ibu menyebutkan molekul hidrogen, berarti simbolnya H2. Sedangkan kalau misalkan atom hidrogen saja, berarti simbolnya H. Jadi kalau Ibu menyebutkan atom berarti H. Tapi kalau molekul berarti H2 karena molekul itu gabungan atom. Berikutnya oksigen. Oksigen itu O2, nitrogen N2 dan seterusnya sampai dengan fosfor P4. Berarti jumlah atomnya ada 4. Nah, itu contoh dari molekul unsur. Ya. Sekarang untuk di sini rumus kimia beberapa senyawa, contoh dari rumus kimia beberapa senyawa. Di mana rumus kimia senyawa ini jumlahnya sangat banyak ya. Nah, contohnya di sini ada air. Air itu rumus kimia senyawanya yaitu H2O. Nah, untuk menentukan jenis dan jumlah atomnya, kalian tinggal lihat misalkan dalam H2O, di situ ada atom H dan O. Karena dua-duanya huruf kapital berarti itu terdiri dari dua jenis unsur. Nah, di depan huruf H, di situ ada angka 2. Angka 2 di situ berarti menunjukkan jumlah atom H. Nah, jadi angka 2 ini menunjukkan jumlah atom H. Sedangkan di depan huruf O, di sini tidak ada angka berapapun. Artinya, kalau tidak ada angka berapapun, jumlah atom O-nya hanya 1. Nah, contoh yang kedua, amonia. Amonia rumus kimia senyawanya NH3. Nah, berarti ini terdiri dari dua jenis unsur, yaitu N dan H. N-nya setelah N di sini tidak ada angka berapapun, artinya N-nya jumlahnya ada 1. Sedangkan di depan lambang unsur H atau di depan huruf H, di sini ada angka 3, berarti atom H-nya ada 3. Nah, berikutnya, contoh yang bedanya, misalkan di sini ada asam cuka. Asam cuka CH3COOH. Nah, untuk jenis dan jumlah atomnya, karena di sini C-nya ada di dua tempat, ini C, ini juga C. Nah, maka kita gabung aja. C-nya ini 1 di depan, di tengah 1, berarti C-nya ada 2. Nah, C-nya ada 2. H-nya ada berapa? Yang di depan ini ada 3, yang di belakangnya 1. Di sini kan tidak ada angka berapapun, ya, jadi 1. Nah, 3 tambah 1 berarti hanya ada 4. Sedangkan O-nya, ini O-nya 1, ini 1, berarti digabung jadi 2. Nah, itu cara menentukan jenis dan jumlah atom dalam rumus kimia senyawa. Gampang ya. Jadi kalian tinggal melihat senyawanya itu terdiri dari unsur apa aja. Nanti hati-hati dengan yang ada dua huruf. Kalau dua hurufnya misalkan yang pertama huruf kapital, yang kedua huruf kecil, berarti itu hanya terdiri dari satu jenis atom saja atau satu jenis unsur. Nah, untuk rumus kimia itu terbagi menjadi 2. Ada rumus molekul, ada juga yang disebut dengan rumus empiris. Nah, perbedaannya, kalau rumus molekul itu adalah susunan lambang atom yang menyusun suatu senyawa dengan jumlah atom yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi rumus kimia air itu H2O, artinya dalam air itu terdiri dari 2 atom H dan 1 buah atom O. Jadi rumus molekul itu bisa disebut dengan rumus kimia yang sebenarnya, yang menyatakan jumlah atom yang sebenarnya. Sedangkan rumus empiris itu adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan unsur-unsur yang paling sederhana dalam membentuk suatu senyawa. Jadi rumus empiris itu adalah rumus kimia hasil penyederhanaan. Kalau yang bisa disederhanakan.
Kalau yang rumus kimianya kebetulan atau yang rumus molekulnya kebetulan sudah sederhana, berarti nanti rumus empirisnya akan sama dengan rumus molekulnya. Nah, di sini ada contoh. Contoh perbandingan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, contohnya misalkan tadi air. Air rumus molekulnya H2O. Karena jumlah atom hanya 2, O-nya 1, berarti jumlah atom O itu kan sudah 1, sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, sehingga rumus empirisnya juga masih tetap sama, yaitu H2O. Jadi, rumus molekul dan rumus empiris itu bisa sama, bisa juga beda, tergantung dari rumus kimia senyawanya. Berikutnya amonia juga sama ya, NH3. N-nya karena ada 1, hanya ada 3, N-nya yang 1 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti rumus empirisnya juga sama. Jadi ini sama ya. Ini juga sama. Nah, sedangkan kita lihat glukosa. Rumus kimia glukosa itu C6H12O6. Berarti rumus molekulnya sesuai dengan yang sebenarnya ya, berarti C6H12O6. Karena C-nya ada 6, di sini C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Nah, angka 6, 12, dan 6 ini kan masih bisa disederhanakan. Masih bisa dibagi dengan berapa ya? Bagi 6 ya. Angka 6 dengan 12 dibagi 6. Nah, kalau misalkan C6H12O6 jumlah atomnya atau jumlah unsurnya masing-masing dibagi 6, maka C-nya yang asalnya 6 bagi 6 1, berarti jadi C1, tapi angka satunya tidak usah ditulis, tulis C saja. Berikutnya hanya ada 12. 12 bagi 6 itu 2, berarti CH2. O-nya ada 6, bagi 6 juga 1. Nah, berarti rumus empiris glukosa itu jadi CH2O. Ini hasil penyederhanaan dengan membagi 6 dari rumus molekulnya. Jadi jumlah atomnya dibagi dengan 6. Jadi nanti ini khusus untuk yang rumus empirisnya berbeda dengan rumus molekulnya, artinya rumus empirisnya itu hasil penyederhanaan. Jadi nanti beri kurung ya. Di sininya beri kurung. Nah, kalau yang rumus empirisnya diberi kurung itu artinya hasil penyederhanaan. Nah, jadi nanti misal ininya tinggal, kalau misalkan 6 bisa ditambahkan, misalkan di sininya 6. Kalaupun tidak ditulis juga gak apa-apa. Jadi cukup tulis aja dalam kurung CH2O. Nah, berikutnya asam cuka. Rumusnya CH3COOH. Kalau kita gabung tadi C-nya ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Ini juga C2H4O2 masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan 2 ya. C-nya yang 2 dibagi 2 jadi 1, H-nya yang 4 dibagi 2 jadi 2, O-nya yang 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, ternyata rumus empirisnya sama ya. Rumus empiris asam cuka ternyata sama dengan glukosa, cuman beda pengalinya atau beda, kalau di sini dari rumus molekul beda pembaginya. Kalau rumus molekul dari glukosa dibagi dengan 6 jadi CH2O, kalau yang asam cuka dibagi dengan 2. Tapi rumusnya sama. Artinya rumus empiris itu bisa sama meskipun senyawanya berbeda, karena rumus empiris itu hasil penyederhanaan. Nah, berikutnya N2H4 itu tinggal dibagi 2 ya, berarti NH2. NaCl ini sudah sederhana, Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti sudah tidak bisa disederhanakan. Artinya rumus molekul dan rumus empiris NaCl itu, atau rumus molekul dan rumus empiris garam itu akan sama. Berikutnya ada butana C4H10. Itu tinggal disederhanakan, dibagi dengan 2. Yang 4 dibagi 2 jadi 2, yang 10 bagi 2 jadi 5. Jadi rumus empirisnya jadi C2H5. Nah, itu untuk menentukan rumus empiris dari rumus molekul, atau kita membandingkan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini materinya dicukupkan sekian sampai rumus kimia. Nah, kita lanjut untuk latihan soal dan tugas-tugas yang lainnya ke grup WA masing-masing. Yang kelas 10A, B, C, D, E, dan J, peternakan, ATPH dan peternakan. Nanti lanjut dengan Ibu ya, gurunya. Sedangkan yang kelas yang APHP, kemudian yang perikanan,
HP-HP, APAT, dan yang kelas satu lagi kelas perkebunan itu nanti akan dilanjut dengan Bu Megi ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup WA-nya masing-masing. Dan untuk modul juga nanti akan di-share di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.